Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa kembali bertemu secara daring untuk mata kuliah pengelolaan persampahan. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Semoga perkuliahan kita nantinya berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, kita mendahulukan sesi pertama terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kembali ya. Yang pertama terkait dengan tugas besar, saya harapkan sudah bisa dicicil dari sekarang. Nanti saya akan siapkan untuk pengerjaan tugas besarnya, saya akan bagi nanti babnya. Jadi silakan nanti diperhatikan di Google Classroom-nya. Saya akan menerbitkan tugas-tugas terkait dengan tugas besar. Jadi draft tugas besar tidak akan saya minta langsung penuh, tapi mungkin nanti kita akan sebagian beberapa sampai beberapa untuk segera dikerjakan dan segera dikumpulkan. Nanti pengerjaannya saya harapkan bisa dikerjakan secara berkelompok, dan nanti kalau memang ada 1-2 orang atau yang tidak berkontribusi dalam pengerjaan di masing-masing tahapannya, bisa diberikan note saja nantinya, diberikan keterangan tambahan nantinya. Karena bisa jadi nanti mungkin sebagian ada yang tidak ada respon, atau mungkin tidak bisa membantu, itu saya harapkan diberikan keterangan secara jelas. Dan jangan sampai karena ada beberapa anggota kelompoknya yang tidak aktif atau tidak memberikan respon, jadinya laporannya terbengkalai atau jadi terlalu lambat untuk dimulai. Jadi kalau memang dia tidak ada respon, ya biarkan saja, biarkan nanti dia yang terkena penilaian di akhir. Jadi saya akan mulai dari setidaknya sampai dengan UTS ini kita akan sudah mulai pengumpulan terkait dengan tugas besarnya, yang tidak keseluruhan, tapi nanti ada sebagian bab yang saya minta untuk bisa dikerjakan, diselesaikan sampai dengan target-target tertentu. Oke, kemudian pada pertemuan hari ini sampai dengan yang berikutnya, seperti yang saya sudah sampaikan terkait dengan tugas presentasi, yang terakhir saya ingatkan kembali melalui grup WhatsApp juga. Jadi saya sudah memberikan tugas kelompok di pekan lalu, kalau saya tidak salah, terkait dengan presentasi aspek teknis. Jadi agar nanti juga harapannya ini memudahkan kerja dari tugas besar ya, karena pada tugas besar harapannya kan kalian memahami aspek teknis operasional kan, karena itu menjadi salah satu pembahasan yang nantinya akan kalian kaji dan akan kalian susun pada tugas besarnya. Jadi saya sudah membagi terkait dengan presentasinya. Mulai dari pertemuan hari ini kita bahas mengenai sistem kewadahan, kemudian sistem pengumpulan minggu depan, setelah itu pemindahan, kemudian ada pengolahan dan pengangkutan sampai dengan akhir nanti ke sistem pemrosesan akhir seperti apa. Jadi harapannya nanti teorinya, dasar pedoman, peraturan perundangan yang dipakai, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 itu menggunakan sumber referensi yang sama. Jadi akan sama-sama kita bahas apakah pedoman standar yang digunakan oleh kelompok yang nantinya akan presentasi itu sudah sesuai, apakah perlu ditambahkan, apakah itu sudah yang terbaru. Nah, itu akan kita bahas secara bersama, itu dijadikan sebagai pedoman untuk kalian nanti pengerjaan tugas besarnya. Jadi sampai dengan hari ini ada 1 ya yang sudah mengerjakan, yang sudah mengumpulkan maksudnya dari kelompok 3 justru yang sudah lebih dulu. Dari kelompok 1 yang harusnya hari ini masih belum ada informasi yang saya dapat, masih belum ada yang masuk dari Google Classroom-nya.
Jadi mungkin nanti saya tunggu konfirmasinya ya seperti apa. Oke, kemudian itu terkait persiapan. Sampai situ dulu kira-kira ada yang ingin ditanggapi atau ingin ditanyakan dulu terkait dengan tugas besar, kemudian terkait dengan presentasi ya, presentasi kelompok yang akan kita mulai dari pertemuan hari ini. Silakan, apakah ada? Berarti tugas besarnya per kelompok ya, Pak? Oh iya, jelas. Mau dikerjakan sendiri. Biasa itu kalau nggak sendiri. Tidak, Pak. Enggak kan? Itu aja kita satu kelompok banyak kan? Satu kelompok kita ada 5 atau 6 kemarin tuh ya. Ada yang 5, ada yang 6 kalau saya nggak salah. Jadi saya harap silakan nanti dibicarakan di kelompoknya. Harapannya sih bisa lebih cepat pengerjaannya, silakan dibagi saja karena cukup banyak itu terkait dengan teori yang cukup banyak tentang pustaka, kemudian di bab 1 dan 2 itu juga cukup banyak juga yang dasarnya kan yang digunakan dari soal tugas besar yang sudah saya berikan sebelumnya. Ada lagi enggak kira-kira? Sudah cukup jelas ya? Sudah, Pak. Kelompok 1 kira-kira kenapa masih sebenarnya sudah siapkah untuk presentasinya, untuk bahannya? Itu kelompok 1. Bima, Fadil, Sofhan, Revi ya. Mia, Nisa. Apa perwakilannya? Apakah siap untuk presentasi nanti? Halo, kenapa tidak ada respon lagi? Oke, saya lagi respon. Oke, kalau begitu kita ada sekitar 30 menit. Saya mungkin di awal ini pengantar dulu ya. Kita pengantar dulu materi terkait dengan pewadahan ini. Nanti tambahan secara lebih lengkap saya harap nanti siap Isoma presentasi dari kelompok 1 ya. Dan nanti saya juga mau sedikit ada yang presentasi mengenai tugas mandiri satunya. Kalau nggak salah belum sempat kita bahas kemarin. Saya akan coba session. Sambil menunggu silakan ya kalau masih ada yang ingin bertanya, memberikan tanggapan. Ini saya masih belum memberikan konfirmasi kenapa kalian tidak bisa hidupkan videonya. Rasanya betul saja ini kalau saya sendiri yang ngomong. Silakan. Masih ada yang belum mengumpulkan ya tugas mandiri 1 itu. Bima, Zaid, Kusi, Revi, Nisa juga Tom, Yomi, Pak juga belum. Apa kendalanya? Kalau nggak salah yang kemarin itu kan yang saya minta coba diperhatikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan atau kegiatan-kegiatan minimasi sampah yang ada di sekitar kita kan ya, tadi atau sekitar kalian tuh seperti apa sih? Kalau coba diidentifikasi, kalian amati seperti apa sih bentuk diskusi kegiatannya. Kalau memungkinkan bisa dikunjungi, kalian coba ngobrol dengan si pengelolanya ini seperti apa sih bentuk kegiatannya, potensinya seperti apa dan lain sebagainya.
saya akan masuk sedikit ke materi ya. Screen dulu. Lagi kehadiran saya lihat dari kita selama Zoom ya. Kalau kalian hanya hening saja ya, saya nantikan nantinya. Oke, semoga sudah nampak ya. Kalau hilang suara saya, tolong nanti bisa chat atau mungkin langsung bisa di-unmute saja, langsung dikatakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan coba sedikit bahas mengenai bagaimana sistem pengadaan sampah perkotaan, di mana ya akan kita mulai dengan bagaimana sistemnya, kemudian bagaimana prinsip pemilahan, ada beberapa jenis pemilahan yang setidaknya yang diatur oleh peraturan perundangan di Indonesia, kemudian bagaimana karakteristik dari wadah-wadah yang biasa digunakan, kemudian sedikit pembahasan mengenai perhitungan terkait dengan kewadahan. Jadi harapannya nanti presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1 bisa secara lebih spesifik dan langsung saja membahas bagaimana sih teknis operasionalnya. Bisa juga langsung dibahas terkait dengan data tugas besar kalian juga. Oke, pewadahan sampah merupakan sebuah aktivitas penampungan sampah sementara. Jadi sifatnya sementara ya, karena kita tidak mengartikan sebagai secara permanen kita simpan di wadah ini. Tapi wadah di sini sifatnya sementara, yang pemanfaatannya atau penggunaannya bisa untuk individu atau secara personal satu orang pengguna atau satu sumber, bisa juga digunakan untuk komunal. Pada wadah individual sendiri, aktivitas penanganan penampungan sampah sementara itu tadi untuk individu saja. Sedangkan untuk yang wadah komunal ini yang digunakan secara bersama-sama. Contohnya apakah di pasar misalnya, di pasar ada satu wadah penampung yang digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dihasilkan dari setiap kedai-kedai. Atau misal di satu perumahan ada satu wadah penampung yang digunakan untuk menampung sampah-sampah yang berasal dari masing-masing rumah di perumahan tersebut. Tujuan dari kegiatan pewadahan sampah itu sendiri, yang pertama menghindari adanya sampah yang berserakan. Jadi dari sisi keindahan, estetik, yang mengganggu ketika sampah itu berserakan, dengan adanya wadah maka akan terlihat lebih rapi dan menghindari berserakan. Yang salah satu dampak lainnya adalah menjadi salah satu sumber penyakit juga ketika sampah di sini tidak diletakkan pada suatu wadah. Kemudian yang menjadi tujuan atau manfaat selanjutnya adalah memudahkan dalam pengangkutan nantinya. Jadi ketika diletakkan saja langsung di pinggir jalan misalnya, maka petugas yang nantinya mengangkut sampahnya memerlukan upaya ekstra nantinya untuk mengumpulkan sapu terlebih dahulu atau dipindahkan ke wadah yang lain sebelum nantinya diangkut ke alat pengangkutnya. Kemudian dengan kita melakukan pewadahan, maka bisa mengatasi bau yang muncul akibat pembusukan. Kemudian bisa menghindari kenaikan kadar air dari sampahnya, di khususnya ini untuk wilayah atau daerah dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, yang berpotensi untuk meningkatkan kadar air. Yang tentunya di sini kadar air di sini bisa menyebabkan dampak yang negatif pada dalam hal ini terkait dengan sanitasi. Kemudian pewadahan di sini juga berfungsi untuk mencegah adanya pencampuran sampah. Jadi nanti ada alasan mendasar kenapa di awal di sini pewadahan itu sudah harus dilakukan pemilahan. Karena sebelumnya juga sempat kita bahas pada proses pengurangan sebelum pada akhirnya ditangani, yang salah satunya dengan pewadahan, proses pengurangan sampah, kemudian penggunaan kembali sampah, pendaur ulangan sampah itu sudah harus dilakukan. Sehingga
penting untuk memisahkan karena ketika sudah tercampur akan ada berpotensi pengurangan nilai apakah untuk digunakan kembali, apakah untuk didaur ulang. Pemilahan jenis sampah secara sederhana ada 4 jenis. Jadi mulai yang warna hijau di sini untuk yang sampah organik, kemudian yang berwarna kuning di sini untuk sampah yang dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali, kemudian yang warna biru sampai dengan yang warna merah untuk yang B3 atau untuk yang sampah-sampah atau barang-barang elektronik yang sudah tidak digunakan kembali. Jadi secara sederhananya ini pemilahan dan jenis kewadahan yang bisa digunakan untuk pemilahan sampah berdasarkan jenis-jenisnya. Tapi memang pada dasarnya ini masih belum secara efektif ya. Kemudian kita juga dapat melakukan pemilahan jenis-jenis sampah dengan membaginya menjadi yang pertama, ini berdasarkan Permen PU 3 2013 ya. Di sini dinyatakan pembagian jenis sampahnya yang pertama untuk limbah atau sampah yang mengandung B3, kemudian yang berupa kemasan obat, oli, kemudian peralatan listrik ataupun elektronik. Kemudian sudah dipisahkan sampah yang mudah terurai, kemudian yang dapat digunakan kembali, kemudian yang dapat didaur ulang. Jadi secara idealnya memang kalau memang bisa memisahkan, pisahkan semuanya yang. Jadi sudah di awal itu sudah diidentifikasi mana saja yang mudah terurai, mana saja yang dapat digunakan kembali, mana saja yang dapat didaur ulang. Baru satu lagi nanti ada untuk sampah residu. Jadi pada umumnya di beberapa wilayah atau beberapa sistem pengelolaan sampah yang dapat kita lihat itu memiliki pertimbangan yang berbeda ya. Jadi kembali lagi harus mempertimbangkan juga bagaimana sosial dan kebiasaan maupun secara ekonomi dari masyarakat yang dikenakan sebagai suatu sumber penghasil sampahnya. Nah, pada umumnya kalau kalian coba amati penggunaan sampah yang paling sederhana, pemilahan dipisah antara yang organik sama anorganik saja, kecenderungannya tidak digunakan sebagaimana semestinya dengan berbagai macam alasan. Apakah itu tidak paham, apakah itu nanti ketika diambil ternyata langsung dicampur lagi baik yang itu anorganik sama organik, jadi buat apa lagi dipisah-pisah dan yang lain sebagainya. Jadi memang menjadi salah satu PR yang sangat besar sih sebenarnya, menjadi utama terkait dengan bagaimana pengurangan sampah tadi. Tapi ini menjadi salah satu cara, atau salah satu jalan yang harus tetap dijalankan dengan kita melakukan penyediaan wadah di sini. Dan ini sebagai contoh gambaran di beberapa tempat, dua dari gambar ini berada di Jepang, kemudian ini yang bisa kita temukan di Indonesia, sampah basah, sampah kering saja. Yang seperti ini saya pernah lihat di Bandung di Saman, Perpanjangan Sampah TPD sudah memisahkan juga. Jadi dengan memberikan, selain memberikan gambar, terkadang penggunaan bukaan yang berbeda pun jadi salah satu sumber yang memudahkan juga. Kemudian berikutnya mengenai persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan. Yang pertama harus diketahui terlebih dahulu volume sampahnya. Dari timbulan tadi ya, dari data timbulan awal, kemudian apa saja jenis sampahnya. Jadi kita tidak serta-merta langsung memberikan saja 3 jenis sampah dan sebagainya. Tapi dengan kita menghitung komposisinya, mana yang urgent, mana yang perlu untuk dibuatkan wadahnya dan lain sebagainya. Kemudian penempatannya pun nanti di mana, karena apakah ada atau tersedianya lahan yang cukup luas untuk nantinya digunakan, kemudian apakah nanti memungkinkan untuk adanya alat pengangkut untuk membawa sampah-sampah tadi dan lain sebagainya. Kemudian penting juga bagaimana jadwal pengumpulannya, karena nanti berapa kali sekali, berapa kali sehari, apakah 3 hari sekali dan lain sebagainya, itu penting untuk menentukan
minimal ukuran dari si wadahnya dan wadahnya bentuknya seperti apa, apakah yang permanen, apakah yang bisa diangkat dan kemudian diganti dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah disesuaikan juga dengan sarana pengumpulan dan pengangkutan nanti. Setelah ada wadah, setelah ini baru kita akan membicarakan bagaimana pengumpulan dari masing-masing wadah tadi, kemudian bagaimana cara pengangkutannya dari wadah-wadah. Pola pewadahan sendiri di awal sudah dibahas yang individual ataupun yang komunal. Individual di pemukiman tinggi biasanya ataupun daerah-daerah komersial yang biasanya bisa sama bentuknya tergantung dengan pemiliknya. Yang komunal umumnya di kawasan pemukiman yang sedang sampai dengan yang kumuh, kemudian di taman kota, jalan pasar, dan sebagainya. Biasanya ada bentuk pengelolanya yang menyediakan wadah tersebut. Kriteria lokasi untuk wadah individual biasanya di halaman muka yang harusnya itu tidak di luar pagar ya, bisa di perumahan. Kemudian untuk di hotel dan restoran umumnya di belakang untuk pengumpulan sumber sampahnya. Dan untuk wadah komunal sendiri yang menjadi kriteria yang pertama adalah tidak mengambil lahan trotoar kecuali mungkin wadah untuk pejalan kaki ya. Kemudian tidak berada di pinggir jalan protokol, berada sedekat mungkin dengan sumber sampahnya, tidak mengganggu pemakai jalan dan sarana umum lain, di tepi jalur lalu lintas sehingga mudah nanti untuk mengumpulkan dan mengangkut sampahnya tadi. Kemudian berada di ujung jalan kecil, di jalan kecil yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan pengangkut misalnya, maka diletakkan ada wadah komunal di ujung jalan kecilnya, sehingga nanti akan memudahkan proses pengangkutan. Jenis dan bahan sendiri disesuaikan dengan jenis sampahnya dan bagaimana penanganannya nanti untuk pengumpulan dan pengangkutannya. Beberapa syaratnya, yang pertama dia harus tidak mudah rusak dan kedap air. Kemudian bisa juga penggunaan kantong plastik ataupun kertas. Contohnya mungkin ini kita untuk mengumpulkan sampah-sampah yang anorganik, yang biasanya yang bisa kita manfaatkan kembali, bisa kita daur ulang, yang biasanya kondisinya dalam kondisi yang bersih dan akan lebih baik, akan lebih efisien, akan lebih tinggi nilainya ketika tidak dicampur dengan sampah-sampah basah. Kemudian dia mudah untuk diperbaiki, ekonomis, sehingga dalam penyediaannya akan lebih mudah dan mudah cepat dikosongkan. Terkait dengan pelabelan dan warna sendiri, ini terbagi menjadi 5 berdasarkan Permen PU nomor 3 2013, mulai dari yang merah untuk B3, yang hijau untuk organik, guna ulang itu kuning, yang daur ulang, biru, dan residunya berwarna abu-abu. Ini gambaran contoh pewadahan. Ini untuk pewadahan individu, kadang juga ada komunal. Di sini beberapa komunal untuk di tepian gang misalnya. Ini wadah yang permanen, sama yang ini juga. Oke. Kemudian bagaimana karakteristik dari wadah terkait dengan pola pewadahannya? Di pola pewadahan individu umumnya bentuknya kotak, silinder, kontainer, tong yang semuanya memiliki tutup ataupun kantong. Sifatnya ringan, mudah dipindahkan dan dikosongkan. Kemudian bahannya bisa dalam bentuk berupa logam, plastik, fiberglass, kayu, bambu, rotan, dan kertas. Volumenya sendiri untuk di pemukiman dan toko kecil dia 10 sampai dengan 40 liter. Sedangkan kantor, toko besar, hotel, rumah makan 100 sampai dengan 500 liter. Pengadaannya sendiri bisa pribadi, instansi, dan pengelola. Sedangkan untuk yang komunal kurang lebih untuk bentuk dan jenis sama, kemudian sifatnya sama, plus bahannya pun juga sama. Tapi yang komunal kita tidak menggunakan kertas,
Kemudian untuk volumenya sendiri sedikit lebih banyak dibandingkan dengan yang individu. Dari komunal untuk ke pinggir jalan dan taman 30-40 liter, kemudian untuk pemukiman dan pasar 100 sampai dengan 1000 liter. Sedangkan untuk pengadaannya sendiri dia langsung dikelola oleh instansi khusus, jadi tidak secara pribadi yang mengadakan. Kemudian jenis-jenis pewadahan ini nanti bisa dilihat saja masing-masing jenis bagaimana kapasitasnya dan dia digunakan untuk berapa banyak kakak misalnya, dan ada umur wadahnya juga, dan ini keterangan mengenai apakah untuk individu, untuk pengguna. Kemudian ini penjelasan lainnya terkait dengan berbagai macam sumber dan jenis-jenis wadahan yang biasa digunakan untuk daerah perumahan, kemudian bagaimana penggunaan kantong plastik, bak sampahnya, kemudian bin, begitu pula untuk di pasar yang tambahannya mungkin kita ada penggunaan gerobak sampah dengan ukuran yang tertentu. Kemudian ini pertokoan umumnya menggunakan kantong plastik ataupun bin. Perkantoran itu langsung menggunakan kontainer yang berada di belakang tadi. Tempat umum juga kadang bin plastik, ada juga penggunaan kantong dengan volume tertentu. Data-data yang kita butuhkan terkait perencanaan pewadahan, yang pertama peta penyebaran rumah, luas daerah kelola, jumlah penduduk, dan diklasifikasikan mulai dari yang pendapatan tinggi sampai dengan rendah. Jumlah rumahnya juga dihitung berdasarkan tipe dari rumahnya, besaran timbulan sampah per hari, jumlah bangunan fasilitas umum, kondisi jalan, jadi panjang lebar kondisi fisiknya seperti apa, apakah banyak naik dan turun. Kemudian kondisi topografi dan lingkungannya seperti apa. Dan ketersediaan lahannya untuk lokasi TPS-nya nanti ataupun nanti daur ulang sampah di skala perumahan. Dan yang tentunya terakhir karakteristik sampahnya. Nah, ini kan penting mengenai daur ulang nanti. Penentuan volume kapasitas wadah, jumlah penghuni rumah, kemudian tingkat hidup, frekuensi pengambilan dan pengumpulan sampahnya, cara pengambilan sampah, baik dilakukan secara manual ataupun mekanik. Dan sistem pelayanannya, apakah individual atau komunal, dan sumber sampah besar. Contohnya ada hotel dan restoran. Kemudian untuk penentuan volume wadah komunal sendiri dibutuhkan penambahan kapasitas sebesar 50% dari volume sampah rata-rata yang dilayani ketika pengumpulan sampahnya dilakukan setiap hari. Kalau dilakukan 6 hari dalam seminggu, jadi ada 1 hari kosongnya, maka dibutuhkan penambahan kapasitas 100% dari volume sampah rata-rata yang dilayani. Terkait dengan kebutuhan peralatan dan bangunan sendiri, di sini sudah bisa dilihat saja jenis peralatan untuk individual ataupun komunal terkait dengan klasifikasi dari rumahnya mulai dari yang 80 sampai dengan lebih dari 2000 rumah. Jadi masing-masing spesifik kebutuhan potensi timbulan sampahnya, wadah individual yang dibutuhkan, perkiraannya akan seperti ini. Tapi nanti sebenarnya ada perhitungan lain lagi terkait dengan bagaimana penentuan jumlah wadahnya. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, silakan kalau masih ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, saya persilakan. Kita masih ada sekitar 8 menit lagi. Pak Rian ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau bisa dilihat kan dari Kota Padang kan Pak, kan nggak ada untuk pengumpulan misalnya sampah B3, organik dan organik itu belum maksimal Pak. Mungkin dari pemerintah Kota Padang udah ada programnya, cuman tidak terjalankan ya Pak. Jadi untuk misalnya sampah yang tercampur itu bagaimana Pak? Bagaimana ya Pak? Jadi untuk proses kelanjutannya Pak. Soal apanya? Dia kan di Kota Padang kan belum sepenuhnya kayak tong sampah itu organik, anorganik belum dipisahin gitu Pak. Jadi misalnya kan sampahnya itu banyak disatuin gitu kan Pak. Jadi kalau untuk proses selanjutnya itu bagaimana ya Pak? Misalnya kan tidak terpisah gitu Pak. Jadi pengelolaannya kan lebih susah juga Pak.
Ya, kalau dari yang saya tahu hanya sekedar mengumpulkan saja ke TPS, kemudian langsung dibawa ke TPA. TPA baru kalau ada proses. Dan mungkin salah satu bentuk pengurangan sudah ada ya. Salah satunya dengan adanya bank sampah di beberapa wilayah itu sudah menjadi salah satu bentuk pengurangan. Tapi masih dari saya sampai sekarang masih belum dapat berapa sih sebenarnya potensi pengurangannya dan apakah memang cukup signifikan atau perlu ada perubahan lagi pengaturan aspek teknisnya. Tapi yang jelas ya karena masih tercampur itu jadi percuma juga sebenarnya dipisah kewadahan karena tidak ada tindak lanjutnya kecuali memang sudah dikembangkan TPS 3R-nya mungkin itu akan lebih bermanfaat ketika dipisahkan. Tapi kan sekarang hanya sekedar pengadaan saja. Itu mungkin ya kalau dari yang saya pahami. Berarti untuk yang TPA itu baru yang di air dingin itu ya Pak? Baru untuk tempat pembuangan Ya, akhirnya kita Pak? satu itu saja tahu saya. Baik Pak, kasih Pak. Ya, oke. Yang lain mungkin silakan ada yang ingin menanggapi atau memberikan tanggap atau memberikan pertanyaan mungkin silakan. Halo. Ayo jangan hanya diam ya. Silakan. Halo, halo. Iya, Pak. Silakan ada pertanyaan atau tanggapan. Pak, nanti habis Isoma mau presentasi. Harapannya sih kelompok 1 presentasi ya. Oh, yang dipresentasikan yang minggu kemarin kan Pak materinya. Yang saya kirim ke grup WhatsApp tadi. Oh, yang minggu yang tentang pengadaan sama pengelolaan itu ya Pak? Ya, terkait bagaimana aspek operasional, aspek teknis operasional wadahan sampah. Oh ya, soalnya kan kelompok 1 minggu kemarin kan belum presentasi. Ya Pak, makasih Pak. Yuk. Ada lagi dari yang lain, silakan. Oh, Pak izin bertanya lagi Pak. Yang mau dipresentasikan salah satu kan Pak? Yang pewadahan, Oh ya Pak. Makasih Pak. silakan yang lain, masih ada 3 menit lagi kira-kira. Halo, ini kalian hadir aja tapi enggak ada itu ya, enggak ada respon. Halo, halo. Ya Pak. Gimana? Enggak ada ya? Nggak cukup, Pak. Tidak, Pak. Udah, Pak. Kalau begitu nanti untuk kuisnya saya kirim lewat Google Classroom saja ya. Itu setelah ini akan saya buka Google Classroom-nya, nanti dikerjakan dan dikumpulkan. Nanti
nanti setelah isoma kalau memang siap untuk presentasi dari kelompok 1 kita presentasi, kalau enggak kita akan coba bahas untuk tugas mandiri 1. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.